Shalom saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara dimanapun saja berada. Kiranya damai dan sukacita serta penghiburan dari Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita sama-sama siapkan hati dan mohon hikmat Tuhan dalam mengerti kebenarannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas semua yang baik yang selalu Engkau limpahkan bagi kami. Berkat perlindungan-Mu dan kasih setia-Mu serta segala kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kami kekuatan, kesehatan, dan berkat yang berlimpah. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami secara pribadi, jamah hati kami, dan Roh Kudus-Mu memberikan kami pengertian untuk dapat memahami akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ia harus makin besar. Renungan firman Tuhan saat ini terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 30. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Dalam dunia ini tidak ada manusia yang ingin menjadi nomor 2. Semua ingin menjadi nomor 1 yang terbaik, terdepan, dan terbesar. Mulai dari bangku sekolah, kuliah sampai kerja, kita berlomba-lomba menjadi nomor 1. Demikian juga di dunia olahraga, dunia bisnis, politik, bahkan di gereja pun, orang berpacu menjadi orang yang terdepan. Namun ada satu peristiwa dalam Alkitab yang bagi kita mungkin aneh dan mustahil dilakukan oleh orang zaman ini. Di tengah persaingan yang serba ingin menjadi yang pertama, peristiwa tersebut tercatat di dalam Yohanes 3 ayat 22-30. Suatu hari murid-murid Yohanes mengadu kepadanya tentang persaingan ketat mengenai acara baptis-membaptis yang dilakukan oleh murid-murid Yesus. Murid-murid Yohanes merasa terganggu karena murid-murid Yesus mencuri domba di ladang pelayanan mereka. Sepertinya mereka takut popularitas golongan Yohanes Pembaptis akan berkurang. Tetapi ada satu hal yang luar biasa dari Yohanes Pembaptis, yaitu pernyataannya kepada para muridnya. Dia harus semakin besar, aku harus semakin kecil. Sebuah pernyataan yang saya yakin sangat sulit untuk diucapkan dengan ketulusan dan kesungguhan hati. Apa yang membuat Yohanes Pembaptis bisa sampai pada kesimpulan semacam ini? Jawabannya adalah karena ia mempunyai tujuan yang sangat jelas dalam hidupnya, yaitu bahwa ia diutus ke dunia ini untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus dan segala sesuatu yang dikerjakannya semata-mata untuk kemuliaan Yesus. Kalau kita tarik jauh ke belakang, harusnya kita juga melakukan apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Karena tujuan kita diciptakan adalah untuk menikmati dan memuliakan Allah selama-lamanya. Maka harusnya tidak ada satu aspek pun dalam hidup kita di mana kita tidak memuliakan dan membesarkan namanya. Pertanyaannya adalah, apa rahasia yang dimiliki Yohanes Pembaptis sehingga sukses dalam menjalankan tujuan utamanya ini, yaitu membuat Yesus semakin besar dan ia semakin kecil? Minimal ada dua hal. Hal yang pertama, kerendahan hati. Bila kita melihat latar belakang kehidupan Yohanes Pembaptis, maka kita akan menemukan bahwa sebenarnya ada begitu banyak hal yang ia miliki yang dapat ia banggakan. Pertama, garis keturunan. Yohanes Pembaptis lahir dari sepasang suami istri keturunan Harun, satu keturunan yang mempunyai posisi terhormat di masyarakat. Karena kita tahu bahwa hanya keturunan Harun saja yang boleh melayani di rumah Tuhan. Dengan demikian, maka ayahnya juga adalah seorang imam, di mana hal ini berarti secara otomatis Yohanes Pembaptis berhak atas jabatan imam yang terhormat itu, beserta dengan segala hak istimewa yang imam dapatkan. Sementara Tuhan Yesus, sekalipun dia berasal dari keturunan Daud, namun ia hanya seorang yang lahir dari keluarga sederhana.
keluarga tukang kayu, bukan pengusaha kayu. Dia berasal dari keluarga miskin, bahkan kelahirannya pun dengan cara yang sangat hina bila dibandingkan dengan kelahiran Yohanes Pembaptis. Walaupun Alkitab tidak menceritakan Yohanes Pembaptis lahir di mana, tetapi saya yakin sebagai anak seorang imam dia pasti lahir di tempat yang sangat layak. Kedua, keahliannya berkhotbah. Pada waktu itu, Yohanes Pembaptis tidak berkhotbah di sinagog. Yohanes Pembaptis juga tidak berkhotbah di tempat-tempat umum lainnya yang dapat membuka kesempatan bagi orang banyak untuk datang mendengar dia. Yohanes Pembaptis berkhotbah di padang gurun. Tidak ada orang yang mau ke padang gurun apalagi tinggal di sana. Ia menunjukkan betapa sepi dan sunyinya tempat itu. Gersang dan daerah itu berada di sekitar sungai Yordan. Namun yang menakjubkan adalah justru banyak orang yang mau datang dari Yudea dan Yerusalem untuk mendengar khotbahnya. Lihat Markus 1 ayat 15. Tidak seperti para pengkhotbah zaman ini yang menjadi daya tariknya bukan khotbahnya tetapi tempatnya, yaitu di mal-mal, gedung-gedung bertingkat, dan di gereja-gereja besar. Bahkan orang-orang penting dari Yerusalem, orang-orang terhormat dan berpendidikan tinggi seperti imam-imam, orang-orang Lewi, dan orang-orang Farisi dikirim khusus untuk menemui Yohanes Pembaptis untuk melihat sendiri Yohanes Pembaptis, mendengarkan apa yang Yohanes Pembaptis sampaikan dan meminta keterangan-keterangan penting darinya. Yohanes 1 ayat 19 dan 24. Selain itu, KKR-nya yang menyerukan pertobatan dan pengampunan telah membawa banyak orang mengakui dosanya dan dibaptis. Bahkan Tuhan Yesus pun datang kepadanya untuk dibaptis. Saudara, tahukah ia bahwa ia memiliki kemampuan yang luar biasa? Tentu ia tahu. Semua hal di atas semestinya dapat menjadi kebanggaan bagi Yohanes Pembaptis. Dan hal ini bisa membuat ia menjadi semakin besar dalam pelayanannya. Namun ternyata ia tidak membanggakan dan menyombongkan semuanya itu. Karena ia memiliki kerendahan hati. Ia tahu dengan sangat jelas posisinya sebagai pelayan Tuhan. Ia tahu bahwa dirinya hanyalah alat untuk menjadikan Yesus menjadi semakin besar. Tujuan pelayanannya adalah untuk membesarkan Yesus dan bukan untuk membesarkan dirinya sendiri. Yohanes Pembaptis sadar akan posisinya di hadapan Tuhan. Ia sadar bahwa dirinya hanyalah alat untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus dan untuk membawa orang sebanyak mungkin datang kepada Yesus. Itulah hakikat kerendahan hati, menempatkan diri pada posisi yang tepat, proporsional. Hal yang kedua, jiwa pengorbanan. Apa yang dikorbankan oleh Yohanes Pembaptis untuk membesarkan Yesus? Jawabnya adalah dia mengorbankan segala-galanya. Menjadi semakin kecil untuk membuat orang lain semakin besar adalah merupakan satu pengorbanan yang sangat besar. Bagaimana mungkin bisa diterima kita yang bekerja keras dan pihak lain yang diuntungkan? Kita yang menabur dengan bercucuran air mata, orang lain yang menuainya. Kita yang dengan setia mengasihi, tetapi orang lain yang memakan buahnya. Bagaimana mungkin kita yang berusaha mati-matian, tetapi orang lain yang menjadi besar, sedangkan kita yang menjadi kecil? Pelayanan Yohanes Pembaptis adalah segala-galanya yang ia miliki. Melayani Tuhan bukanlah pekerjaan sampingan atau part-time bagi Yohanes Pembaptis. Juga bukan mengisi waktu luang, namun seluruh karirnya ada dalam pelayanannya. Dia sudah menyerahkan dan mengabdikan seluruh hidupnya untuk melayani. Maka sangat wajar sebenarnya kalau Yohanes Pembaptis mengejar kebesaran lewat pelayanannya. Minimal ia ingin menjadi imam besar dan terkenal. Atau kalau dalam konteks sekarang mungkin sangat wajar jika ia ingin menjadi seorang pendeta besar, pengkhotbah besar, atau hamba Tuhan yang memiliki banyak pengikutnya. Namun semua keinginan itu telah dimatikan oleh Yohanes Pembaptis. Dan sebaliknya justru ia rela menjadi semakin kecil asalkan Tuhan Yesus menjadi semakin besar. Ini adalah sebuah pengorbanan besar. Oleh karena jiwa pengorbanan ini, Yohanes Pembaptis tidak pernah sekalipun dalam pelayanannya mencuri kemuliaan Tuhan untuk dirinya sendiri. Bahkan pada suatu kesempatan ketika orang yang bertanya tentang siapakah dia dan mereka menyamakan dia
dengan Nabi Elia bahkan Mesias, dia berkata, "Bukan, aku bukan Elia, aku bukan Mesias." Di dalam Yohanes 1 ayat 20-23. Maka kalau kita lihat, pusat pemberitaannya bukanlah dirinya sendiri tetapi Yesus Kristus. Berbeda dengan para pengkhotbah zaman ini yang acap kali lebih banyak memberitakan tentang dirinya daripada Tuhan Yesus. Yohanes Pembaptis seringkali dalam pemberitaannya berkata, "Sesudah aku, oleh karena itu," ketika murid-muridnya datang kepadanya memberitakan bahwa banyak orang yang mengikut Yesus, ia tidak merasa tersaingi, tetapi justru pada saat itulah ia merasakan kesuksesan, yaitu sukses membawa banyak orang datang kepada Kristus. Sehingga ia berkata, "Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh." Ayat 29. Saudara-saudara, bukankah seharusnya ketika nafas kita masih berhembus adalah semata-mata untuk terus berlatih supaya dapat membuat dia semakin besar dan kita semakin kecil? Bukankah sudah sepantasnya suatu hari nanti nama Tuhan akan semakin terkenal dan nama kita akan semakin dilupakan? Orang-orang yang kita bimbing, dan itulah kesuksesan pelayanan Tuhan. Bukankah seharusnya suatu hari nanti kita menemukan diri kita akan semakin dan semakin memikirkan tentang kesukaannya daripada kesukaan diri sendiri? Bukankah suatu hari nanti seharusnya kepemilikan Allah atas diri kita, masa depan kita dan segala milik kita akan semakin besar dan kuasa kepemilikan kita akan semakin kecil? Dia harus semakin besar dan kita harus semakin kecil. Dia harus semakin bertambah dan kita harus semakin berkurang. Pertanyaannya bagi kita hari ini, apakah kita sedang terus berusaha untuk semakin membesarkan Dia dan mengecilkan bagian si aku? Atau justru sebaliknya, kiranya Tuhan menolong kita dalam mewujudkan, Ia semakin besar, aku semakin kecil. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah kita merenungkan firman Tuhan yang singkat ini, saya rindu kembali mengajak saudara-saudara untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan. Firman-Mu yang mampu mengubah hati kami dan memberi kami kekuatan yang baru dalam melakukan segala aktivitas dan rutinitas kami. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan, baik pergumulan sakit penyakit, musibah dan bencana, serta masalah dalam keluarga dan lain sebagainya. Kami tahu hanya Engkau Tuhan yang mampu menolong segala pergumulan yang kami hadapi. Biarlah Engkau buka jalan dan kiranya Roh Kudus-Mu terus menuntun hati kami untuk mengerti kehendak-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Ampunilah segala kesalahan dan dosa kami. Kiranya berkat dan damai sejahtera serta kasih karunia Tuhan terus melimpah menjadi bagian kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan saat ini sudah menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Sampai jumpa pada renungan berikutnya.